waktunya yang telah diluangkan untuk kegiatan berbagi praktik. Baik lagi Bu, jadi kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik lagi ya, dari pembelajaran yang saya pelajari di program Guru Penggerak itu. Karena mengingat waktu kita Bu, jadi saya ini ada 3 materi. Jadi nanti saya berikan secara garis besarnya saja. Yang pertama itu ada pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua ada pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga ada coaching untuk supervisi pendidikan. Nah nanti dengan kita akan melaksanakan praktek supervisi untuk coaching yang ya supervisinya. Sudah ya Bu ya. Sebelumnya saya bagiin dulu materinya. Ini boleh untuk ditas, untuk dibaca di rumah ya Bu. Boleh sambil dibuka ya. Kita langsung saja ya Bu. Ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada sebuah quotes, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Jadi memang setiap pengetahuan itu pasti ada hubungannya satu sama lain. Tinggal kitanya yang menyikapi dan melihatnya dari sudut pandang yang lain. Nah di sini ada pertanyaan. Nanti Bu Sunar atau Bu Gira boleh bantu saya untuk menjawab ya. Yang pertama ini, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Coba saya minta bantuannya Bu Sunar untuk membacakan yang bagian pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Lupa saya tahu semua baca. Ujira jalan ujira. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001 halaman 45. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada muridnya untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid. Nah, terima kasih Bu Gira. Jadi di sini Bu Sunar dan Bu Gira, pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan muridnya. Nanti kita akan dibahas lagi apa sih kebutuhan murid itu. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan melihatkan itu karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama yaitu lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Jadi lingkungan belajar itu mengundang murid itu untuk belajar. Yang kedua, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, manajemen kelas yang efektif. Nah ini Bu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Jadi kalau kita sudah menentukan tujuan pembelajaran apa yang mau kita capai, nah kita akan melihat lagi kebutuhan belajar murid kita. Yang kedua, kita itu setelah menentukan tujuan pembelajaran, kita menganalisis Ibu kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik namanya. Dilihat dari kognitif anak dan non kognitif. Kalau kognitif kan kecerdasannya ya. Nah berdasarkan 3 aspek. Yang pertama apa Bu? Aspek kesiapan belajar atau benar, minat, ya. Yang ketiga profil belajar. Profil belajar ya, benar sekali. Terima kasih Bu. Dan yang ketiga itu menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi. Itu ada konten, proses, dan produk. Nah selanjutnya mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan lalu yang terakhir melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Nah ini Bu, ada kalau ini besar boleh nggak digunakan? Boleh ya, oke baiklah. Agak kurang itu berarti kita dioperasi. Karena banyak yang nggak datang sih ya, kawan-kawannya ada yang kehalangan. Jadi walaupun kita bertiga tetap semangat ya. Nah ini Bu Sunar dan Bu Gira, pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Jadi ada, coba kita bagi tugas ya Bu Gira bacakan yang 3 aspek. Guru dapat melakukan pemetaan, Guru dapat
melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, profil belajar. Oke, nah guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi secara tepat, yaitu konten, proses, dan produk tadi. Jadi 3 aspek kebutuhan belajar murid itu kesiapan belajar, minat murid, sama profil belajar. Profil itu lebih kepada misalnya dari latar belakang si murid begitu. Jadi apakah murid itu lebih senang auditori atau visual. Nah ini untuk kesiapan belajarnya, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kalau minat belajar gimana Bu? Minat belajar gimana? Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Nah, kalau untuk belajar itu, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasannya, mandirinya, pengambil daya, dan lingkungannya. Nah, itu di latar belakang kalian ya. Nah, kalau untuk konten Ibu Jira apa tuh kira-kira yang Konten, guru perlu menyesuaikan konten materi pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pembukaan kebutuhan belajar murid. Untuk yang proses itu, guru perlu memvariasikan proses belajar dengan cara yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Nah, kalau produk gimana sih Dira? Guru mau coba. Nah, apakah sudah kelihatan? Produk, guru perlu mengidentifikasi tagihan produk hasil belajar tugas yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lakukan. Oke, terima kasih Bu Suna. Jadi Bu Suna dan Bu Jira, kalau konten itu lebih ke materi. Jadi kita itu tidak terpaku ke materi satu pakai buku saja. Jadi materinya itu boleh bersumber dari buku, dari koran, dari internet. Itu yang dimaksud diferensiasi konten. Jadi kalau misalnya muridnya suka mendengar, kita bisa persiapkan materi yang menggunakan suara seperti itu. Nah, kalau proses ini lebih ke cara murid belajar. Jadi murid tidak selalu harus belajar dalam kelas. Mereka boleh duduk dengan santainya, mereka boleh tulis di dinding, mereka boleh duduk cari inspirasi belajar di halaman. Jadi sebenarnya kita itu di pembelajaran berdiferensiasi ini lebih kita itu sebagai fasilitator, sebagai manajer memposisikan diri kita, tapi kita itu mengarahkan anak-anak dan memantau anak-anak saat mereka belajar untuk mencapai proses belajar yang mereka inginkan. Nah, kalau produk itu hasil belajarnya, jadi tugas misalnya mereka menghasilkan dari jawabannya itu berupa gambar, boleh, atau mau bikin lagu, misalnya anak kita bisa bikin lagu, boleh, atau mau bikin tulisan saja pun boleh. Jadi kita bebaskan ke anak-anak kita kreativitas mereka seperti apa. Nah, ini untuk koneksi antar materinya nanti ibu-ibu bisa baca di rumah ya untuk mempersingkat waktu. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Ya, Bu, boleh bawa pulang. Nah, di sini jujurnya saya ketika belajar ini Bu, pembelajaran sosial emosional ini saya seperti tertangkap-tangkap. Maksudnya tuh banyak hal yang selama ini ternyata saya salah melakukannya, ataupun seharusnya tidak boleh seperti itu. Tapi sebenarnya itu tuh bukan hal yang fatal atau kesalahan besar, tapi ternyata tidak disarankan. Saya buka dulu ya Bu untuk pengertian apa sih pembelajaran sosial emosional itu. Nah, pembelajaran sosial emosional itu Bu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat yang pertama memahami, menghayati, dan mengelola emosi
ada 5 dari pembelajaran sosial emosional itu Bu, ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama tadi berani. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di dalam pembelajaran sosial emosional itu ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama tadi kejujuran, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan membangun relasi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Boleh dibacakan untuk Bu Tira yang membawanya. Well-being itu apa Bu? Well-being, kesejahteraan psikologi, sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Ya, jadi well-being itu kesejahteraan psikologis, artinya perasaan bahagia dari individu. Tidak cuma buat kita Bu, tapi kita juga sebagai pendidik dan tenaga pendidikan juga harus mencapai well-being itu. Bu Sunar, coba boleh bantu baca yang mindfulness, kesadaran penuh, apa itu? Kesadaran penuh yaitu kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi sama sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan Perbaikan. Oke, saya mau ajak ibu-ibu untuk praktek mindfulness, tapi karena kita kondisinya apa namanya nih, dari situ juga Bu, harusnya pakai lagu. Jadi kan mendengarkan suara saya yang ini boleh. Sementara ibu boleh letakkan dulu kertasnya, bukunya di meja. Ibu-ibu boleh letakkan tangannya di atas lututnya masing-masing, pejamkan mata. Saya coba nyanyikan lagu kebangsaan saja ya Bu ya. Dulu. Oke, Indonesia terakhir tanda ya. Sambil dipejamkan matanya Bu. Sudah, pejamkan mata. Ibu sambil mengatur napas saja. Siap? Boleh tarik nafasnya Bu. Tanya perasaan dari Bu Sunarti setelah melakukan praktik mindfulness tadi. Kesadaran apa yang dari fisik Ibu, ya perasaan Ibu apa yang dirasakan? menenangkan diri. Kedua, pengaturan nafas. Kemudian segala yang kita kerjakan sesuai dengan waktu, kita harus lebih tenang, lebih bijaksana, lebih intinya lebih untuk menenangkan lah intinya. Ibu ya, bagus sekali jawaban Bu Sunar. Bertepuk tangan kali walaupun kita bertiga semangat. Kalau dari Bu Jiran, saya penasaran juga apa Bu yang Ibu rasakan dari fisik Ibu atau dari apa sih yang ada di pikiran Ibu saat Ibu melakukan ini? Yang dirasakan
membersihkan otak. Seperti Jadi kan setiap kita materi kita kasihkan otomatis kan lega, tegang. tegang. Jadi untuk meregangkannya ya dengan cara merileksannya. Boleh kita lanjut ya Bu. Nah di sini Bu, kita lanjut boleh? Mindfulness itu sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Jadi kita sebelum ke 5 kompetensi tadi yang kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berrelasi, terus apalagi kesadaran sosial sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita tuh harus punya kesadaran diri. Kan ketika kita datang ke sekolah kadang kita punya masalah di rumah. Kadang kita tuh DPS sama teman, jujurnya pasti ada seperti itu kan. Nah, gimana caranya kita nih biar bisa menguasai diri kita? Hanya seperti itu. Nggak perlu nanya juga Bu, kita diam diri atau duduk yang senyaman mungkin atau mau baring pun boleh. Tarik nafas, hembuskan. Saya percaya Bu Sunnah dan Bu Dira pasti pernah melakukannya juga. Cuma nggak tahu kalau itu tuh nama tekniknya mindfulness. Tapi saya kalau mindfulness memang dari kuliah memang udah tahu. Memang kalau saya merasa tegang, merasa saya baring dengan senyaman mungkin tanpa menggunakan alas. Nggak tidur kan Bu? Dan Bagus tidur lah kan? Tapi nggak apa-apa kalau baring dengan pakaian yang harus dikedokkan. Iya. Itu memang biar secapek atau otak memang beda rasanya. relax gitu ya. Jadi Bu, dari dasarnya mindfulness tadi kesadaran penuh tadi kan, terus kita mencapai 5 kompetensi sosial emosional untuk mencapai apa? Well-being tadi, kesejahteraan psikologis, perasaan bahagia, perasaan diterima, perasaan bertanggung jawab seperti itu. Nah ini ada penjelasan tentang kompetensi sosial dan emosional. Siapa yang baca? Bu Dira atau Bu Sunnah? Yang kompetensi sosial dan emosional. Kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai aspek sosial, emosional ada 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima kompetensi sosial emosional ini ditemukan dalam program pengembangan anak dan remaja yang terbukti efektif untuk menumbuhkan kecerdasan emosional. Boleh Bu sekalian Bu kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Jadi di sini kesadaran diri. Ketika anak itu sadar dengan apa tanggung jawabnya, ketika harus memakai seragam ada apa, mereka tahu harus di kelas sikap mereka seperti apa, itu yang kita harapkan. Mereka tahu kesadaran dirinya. Kita lanjut untuk manajemen diri dan kesadaran sosial. Boleh disini bacakan. Memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri dan dalam berbagai situasi dan untuk menjaga tujuan dari aspirasi. Dalam sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang merasa dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda.
memberikan contoh yang menjadi teladan untuk emosional. Sehingga saya memang sering memanfaatkan waktu di pagi hari untuk berbicara kepada murid saya dari hati ke hati mengenai sikap yang sebaiknya mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional merupakan ruh dari pembelajaran kehidupan yang wajib disampaikan kepada murid. Dan ternyata banyak sekali cara atau metode yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran sosial emosional ini kepada murid-murid di sekolah. Terima kasih Bu Ira. Bu Sumarti, saya mohon kesediaannya yang kesimpulan kedua, Bu. Kesimpulan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi pendidikan. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah melalui pengajaran eksplisit maupun terintegrasi dalam praktek mengajar guru dan murid kurikulum akademik. Menciptakan iklim kelas dan budaya positif, penguatan kompetensi sosial dan emosional, pendidikan tenaga kependidikan di sekolah. Tiga. Kesimpulan tiga berkaitan dengan kesimpulan kedua, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid-murid, saya ingin mengenalkan berbagai jenis emosi kepada murid-murid saya. Saya juga ingin menciptakan budaya bagi murid-murid saya agar dapat menyadari dan mengelola emosi mereka dengan cara yang baik. Selain itu, saya juga ingin menciptakan iklim kelas yang nyaman untuk murid-murid saya. Alhamdulillah Bu, kalau untuk yang ini sudah saya laksanakan. Saya juga sudah bikin noda emosi di kelas saya. Jadi setiap pagi anak murid saya itu bisa menyematkan ikon mereka di perasaan yang mereka rasakan pada pagi hari. Jadi ketika mereka marah, mereka boleh tuh sematkan di situ. Atau mereka sedang bahagia juga boleh seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan untuk murid saya. Dan untuk bagi rekan sejawat, untuk Bu Ira, Bu Sulika, Bu Ros, Pak Welen, sebenarnya yang saya lakukan hari juga ini, saya ingin berbagi praktik baik. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang kepada rekan sejawat juga, agar kita bisa sama-sama memahami apa pembelajaran sosial dan emosional itu sendiri. Setelah itu, saya akan mengajak rekan sejawat untuk menjadi teladan dan memberikan contoh perilaku positif yang menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. Tadi apa Bu? Kompetensi sosial emosional yang pertama, kesadaran diri. 2, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ini adalah kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul yang selanjutnya. Nanti ibu bisa baca di rumah. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya mau ajak main dulu. Walaupun kita bertiga, dan apa kita main seru-seruan ini bisa nanti ibu praktekkan di dalam kelas itu. Ini ice breaking sih Bu, bisa jadi dipraktekkan untuk anak-anak. Jadi experience seperti ini. Nanti ikuti saya, bling bling, bisa? Ya ikuti coba yuk. 1, kayak kita kayak lampu itu Bu. 1, 2, 3, bling bling, bling bling, la 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 la. Lagi Bu, bling bling, bling bling. Kanan dulu, la 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 la. 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 Kayak orang yang perosotan. La 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 la. Sekali lagi boleh? Ayo, 1, 2, 3. Bling bling, bling bling. La 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 la. Bling bling, bling bling. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
supervisi akademik. Nanti ada kaitannya dengan yang akan kita praktekkan ya Bu. Kita langsung saja di sini di halaman yang ini Bu. Konsep coaching secara umum. Sudah ketemu ya? Saya ingin minta tolong Bu Sunar lah, ini karena besar kayaknya nampak nih beliau. Silakan Bu. Konsep coaching secara umum. Coaching Bu, coaching. Coaching secara umum. Ya. Sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas pemanfaatan Performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Oke, ini menurut Grant tahun 1999 ya Bu. Nah, coaching dalam konteks pendidikan kira-kira membaca yang bagian apa? Ki Hajar Dewantara bisa ngomong. Dewantara. Oke, silakan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa itu menuntun perlunya kekuatan kurat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching memiliki pada pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oke, itu menurut Ki Hajar Dewantara ya Bu. Nah, untuk yang sistem among itu ada ini juga Ki Hajar Dewantara sebenarnya, tapi lebih kita khususkan ke sistem among, yaitu Ingat Kulturodo. Yang kedua apa? Itu nggak boleh dimain ya. Imajo Mangkarto. Yang ketiga Tuturi Handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan Handayani semua kekuatan diri pada kolektif. Nah ini Bu, paradigma berpikir coaching. Yang pertama apa Bu Sunar? Fokus pada coaching. Ya, coaching itu orang yang kita coaching. Kalau kita sebagai yang coaching, coach. Kalau yang di coaching, coaching. Coach dan coaching. Prosesnya coaching. Oke. Yang kedua apa Bu Kira? Bersikap terbuka dan empati. Oke. Yang ketiga Bu Sunar, Memiliki kesadaran diri yang kuat. yang keempat Bu Kira, Mampu melihat kemampuan dan bersikap. oke. Nah, prinsip coaching ini ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi kalau kemitraan ini posisi coach terhadap coachingnya itu adalah mitra. Jadi bukan atasan dengan bawahan ataupun lebih pintar dengan enggak seperti itu. Jadi malah si coachingnya ini yang sumber utama, narasumber utamanya si coaching daripada si coach. Jadi coach itu hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umpan balik untuk mencari informasi dari si coaching. Jadi itu berarti setara Bu, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah kalau di proses coaching. Nah, proses kreatif dilakukan melalui percakapan yang dua arah menuju proses berpikir coaching. Nah, memetakan dan menggali situasi coaching untuk menghasilkan ide baru. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi dan memberdayakan tugas gawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Nah, boleh bantu Bu Jira, bacakan Bu Jira kompetensi coaching. Kompetensi inti coaching. Keterampilan penuh ya. Kemampuan untuk bisa bagi coaching atau dalam coaching disebut sebagai coaching person, sehingga badan, pikiran, hati saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara dalam percakapan coaching. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coaching, yakni mitra bicara. Mengajukan pertanyaan ke bobot.
Pertanyaan yang diajukan diharapkan menggugah untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, menciptakan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong untuk beraksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Mendengarkan dengan rasa. Rasa merupakan akronim dari reset. Apresiasi, gambar, merangkum, dan art tanda. Oke, nah coba Bu Sunat yang terkatakan apa itu bacakan yang judulnya. Ucapan berhasil coaching dengan alur Tirta. Nah sekarang ini sama tanya dulu nih Bu Sunat sama Bu Ira, Tirta itu sendiri apa sih arti Tirta? Tirta itu apa sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia? Tirta itu kan biasanya identik kan ada tujuan, identifikasi. Ya itu tidak, maksudnya bukan di ini. Kalau dalam arti yang sebenarnya kata Tirta itu seperti air ya. Air kan kalau PDAM itu ada bagian kata-kata Tirtanya juga ya. Nah Tirta itu lebih ke mengalir atau air seperti itu. Nah kalau untuk coaching ini dikasih alur Tirta, dia itu ada akronimnya lagi. Tadi tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, T-nya itu tanggung jawab. Jadi tapi proses kita memcoaching itu harus mengalir, nggak boleh saklek ataupun nggak boleh apa ya jadi harus memang dari si coachingnya ini yang menyampaikan berbagai pendapatnya ataupun berbagai ide-ide yang ada di pikirannya. Kalau untuk tujuan Ibu, tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee nantinya itu menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Tujuannya ini datang dari si coachee. Nah yang kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir, tanggung jawab, itu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Nah ini tipe percakapan coaching. Saya dulu ya bacakan, nanti ganti-ganti bibir yang bawahnya ya. Itu ada berefleksi, terjadi setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh coachee atau setelah coachee menyelesaikan tugas dan saat coachee sedang ingin merefleksikan diri. Misalnya kita Bu sedang mengajar, Bu Sunat sebagai coach, kita boleh nih ketemu Bu Sunat yang mengcoaching kita. Jadi Bu Sunat bisa tanya-tanya apa tujuan datang saya, terus apa yang ingin dibahas, seperti itu salah satu contoh proses coaching ya, untuk berefleksi. Tapi si coaching ini setelah melaksanakan atau melakukan sesuatu, jadi kayak mau curhat lah sebenarnya kan. Nah kalau perencanaan berarti minta pendapat di awal. Jadi kalau mau gimana nih Bu, kira-kira bagus gak ya gitu. Jadi kayak sebenarnya itu pendapatnya itu bukan dari si coach, tapi si coachee itu sendiri. Cuma kadang si coachee ini butuh penguat. Nah kadang mereka tuh kayak gak yakin sama diri sendiri kan, jadi kita tuh gak yakin sama diri kita sendiri. Akhirnya kita minta pendapat dengan kepala sekolah kita atau rekan sejawat kita yang kita percayai mampu untuk mengcoaching kita seperti itu. Nah kalau perencanaan mungkin kita jadi sebelum coachee atau termasuk akan memulai terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas. Nah kalau kalibrasi itu terjadi saat coachee ingin melakukan suatu kinerja atau perkembangannya terhadap suatu standar atau kriteria, dan saat perlu melakukan penyesuaian ulang atau rencana terhadap standar atau kriteria tersebut. Biasanya lebih ke eksekusi ini kalibrasi. Nah kalau pemecahan masalah biasanya terjadi saat coaching menghadapi masalah, merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, mengalami krisis dan membutuhkan sebagai penguat lah seperti itu. Nah kalau untuk 4 tarik itu kira kalau saya bacakan dulu 4 tarik berbasis coaching dengan pertanyaan reflektif.
Menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif akan mendorong coaching untuk mengembangkan kemandirian, karena membangun kesadaran coaching untuk menggunakan data yang akan mevalidasi evaluasi dirinya untuk proses umpan balik, untuk mendapatkan pembelajaran dari umpan balik dan menentukan siapa yang perlu dibicarakan umpan balik. Menggunakan data yang valid. Saat memberikan umpan balik, coaching menggunakan data sesuai kebutuhan coaching untuk mengajak coaching mendapatkan pembelajaran dan melakukan pengukuran, menganalisis, menarik kesimpulan secara mandiri, memberikan landasan membaca, dan melakukan modifikasi yang dibutuhkan untuk performa yang lebih baik. Oke. Ini sebenarnya nampak Bu. Ini supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dalam PAUTK yang bacakan ya Bu. Setiap kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran, jadi pemimpin pembelajaran itu juga guru. Kita nih bergerak sebagai guru, biasanya kan ada jelasnya pemimpin sekolah. Kalau kita namanya pemimpin pembelajaran, pemimpin siapa? Jadi itu dan murid-murid kita. Kayaknya berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, yang bertujuan pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Seorang supervisor memahami makna dari tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Menurut Sergio Pani dalam Dinas 2007. 1. Pertumbuhan, yaitu setiap individu bervisi sebagai bagian dari daur belajar berbuka bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Yang kedua, perkembangan. Supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Dan yang ketiga, pengawasan, sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kita kira yang kedua di bawahnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching diikuti. 1. Kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, bertujuan mengembangkan kondisi individu. 3. Berencana. 4. Reflektif, kolektif, data informasi diambil berdasarkan cara yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif, mencapai tujuan dari proses supervisi akademik. Nah, Bu Suna bisa bacakan ya siklusnya ya Bu. Siklusnya yang satu Siklus supervisi klinis yang pertama observasi itu pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi pendidikan. Dan yang kedua apa Bu? observasi Ya, aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Dan yang ketiga Bu, pasca observasi. percakapan dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Percakapan bersifat reflektif dan bertujuan kebaikan ke depannya. Nah, itu yang untuk siklus supervisi klinis itu. Dan misalnya ini ya biar ini yang terakhir, yang berikutnya, yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, yaitu pengalaman baru, melakukan coaching dan menerapkan ajudan, kemudian emosi yang dirasakan, tertarik dan tertantang untuk melakukan coaching, yang sudah baik mampu melatih diri sendiri, untuk lebih sabar dalam menyimak saat coaching, berbicara. Kemudian yang lebih lagi mengutarakan pertanyaan dan berpikir cepat dalam menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian keterkaitan terhadap kompetensi dan kaitan diri, menambah skill dan mempertajam skill dalam melakukan coaching dan membuat diri lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Oh iya, seberapa penting keterampilan coaching bagi kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik para guru? Keterampilan coaching sangat harus dimiliki oleh kepala sekolah karena kegiatan supervisi akademik merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk
menjadi tantangan tersendiri bagi PDP untuk melakukan coaching. Berhubung saya termasuk guru muda, jadi adalah kesediaan di dirinya untuk melakukan coaching kepada guru yang lebih senior atau lebih tua dari saya. Kemudian melakukan coaching kepada murid terlebih dahulu merupakan solusinya. Dengan melakukan coaching kepada murid terlebih dahulu dapat melatih mental dan membangun kesiapan diri sebelum melakukan coaching kepada rekan sejawat terutama yang lebih senior. Nah ini keterhubungan. Nah ini koneksinya nanti ibu bisa baca selanjutnya